A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 25. Kita lanjutkan pelajaran tauhid. 25 macam. Sekarang babu bayani syai'in min anwa'is sihri. Bab penjelasan sesuatu dari macam-macam sihir. Dari bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad meriwayatkan telah dituturkan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far dari Auf, dari Hayyan bin Al-Ala, dari Qatan bin Qabisah, dari bapaknya Qabisah bahwa ia telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal iyafata wat torqa wat tiyarata minal jibti. Sesungguhnya iyafa, torq dan tiarah adalah termasuk jib. Tidak. Betul gitu kan? Qala Ahmad, telah berkata Ahmad, haddatsana Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Aufun telah menceritakan kepada kami Auf an Hayyan ibni al-Ala, dari Hayyan bin al-Ala. Haddatsana Qatanu bin Qabisah, telah menceritakan kepada kami Qatan bin Qabisah an abihi, dari bapaknya Qabisah, anahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal iyafata wa torqa wa tiyarata minal jibti. Sesungguhnya iyafah dan aktor dan tiarah termasuk jibut. Qala Auf, telah berkata Auf, al-iyafah zajrut tayr. Iyafah itu zajrut tayr, yakni at-tafa'ulu bi asma'iha wa aswatiha wa mariha. Al-iyafah itu tafa'ul, berpengharapan baik, bi asma'iha, dengan nama-namanya, wa aswatiha, dan suara-suaranya, pamariha, dan larinya burung. Itu makna iyafah, berpengharapan baik dengan nama-nama burung, nama-nama suara-suaranya, dan larinya itu terbang. Enggak. Watarko itu adalah al-khattu yukhattu bil ard. Atorok itu garis yang digariskan di tanah. Jadi orang-orang yang menggaris ini menuntut ilmu gaib. Jadi orang-orang Arab dulu biasa menggaris pasir itu karena menuntut ilmu gaib. Cara untuk mendapatkan ilmu gaib dengan cara menggaris. Wal jibatu qaulal Hasan. Jibat itu adalah kata Al-Hasan Al-Basri, ronatus syaiton. Jibat itu ronatus syaiton. Ronah ini suara. Ronatus syaiton, suara setan. Termasuk padanya suara-suara permainan itu. Isnaduhu jayyid, sanad jayyid. Wal Abi Daud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban
Ya, bagi Imam Abu Daud dan Nasai dan Ibnu Hibban di dalam kitab Sahihnya Al-Musnadu minhu, yang dimusnadkan darinya. Nah, jadi di sini menerangkan bahwa Iyafa tadi apa? Berpengharapan baik dengan nama-nama burung, suara-suara burung, dan larinya burung, terbangnya itu maksudnya. Dan torku, yakni menggaris di bumi, yakni untuk mengetahui ilmu gaib, termasuk amalan sihir. Tiaro, nanti tiaro dibahas di babnya. Tiaro itu apa ya? Macam kayak burung tuh. Misalkan kita mau pergi contoh, terbangkan burung. Kalau burung ke kanan, terbangnya belok ke kanan, berarti nasib baik. Tapi kalau terbangnya ke kiri, berarti nasib jelek. Nah, ini namanya tiaro. Tiaro itu bergantung, menentukan nasib baik dan nasib buruk itu bergantung kepada burung. Nah, ini termasuk sihir. Kalau di kita apa ya biasanya kalau kayak gitu? Kalau kupu-kupu masuk ke dalam rumah, Iya, kan ada tamu. ada tamu tuh Sirip masuk dari tete. termasuk tatoyur. Iya, apa yang namanya, kalau tatoyur itu kan menentukan nasib baik nasib buruk. Tapi kalau memang kedatangan tamu itu dianggap seperti itu, ya kan, nasib baik, bisa masuk kepada tatoyur. Masuk dulu juga. Misalkan tidak percaya. Iya. Jadi nggak usah diyakini itu apa ya, kalau buku masuk ke rumah. Nggak ada. Tapi biasanya pas ada kupu-kupu, enggak lama lagi ada yang datang. Nah, ini berarti masalahnya emang udah dasar ada tamu. Dia gini, nih, ada burung di sini. Ada burung, ada burung. Dia ntar lagi ada kupu. Nggak, memang gini apa yang namanya, mengetahui perkara gaib itu kan ada dua macam. Ada gaib mutlak, ada gaib nisbi. Gaib mutlak nggak ada yang mengetahui selain Allah. Boleh jadi orang-orang dulu, ya kan, menisbatkan kepada apa namanya itu, kupu-kupu, misalnya ada kebiasaan mau datang tamu. Jadi gaib nisbi itu mengetahui yang gaib dengan menisbatkan kepada sesuatu. Seperti contoh hujan, nggak ada yang tahu kan. Jadi hujan itu ada dua, gaib mutlak dan gaib nisbi. Hujan nggak ada yang tahu selain Allah, gitu kan, turunnya hujan. Tapi kita bisa tahu akan turun hujan lewat tanda-tanda apa? Iya, itu namanya gaib nisbi. Kita bisa mengetahui yang gaib, tuh hujan kan gaib kan, dengan menisbatkan kepada mendung itu, gitu. Nah itu nggak jadi masalah. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Mendung, kelihatan masih hujan nih. Nah tapi kalau nggak ada apa yang namanya dasar yang secara ilmiah atau apa gitu ya, secara alamiah, nggak usah diyakini. Kayak tadi yang ditanya, kupu-kupu ada dasar alamiahnya nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Tradisi dulu. Ada tuh datang aja gitu. Nggak usah diyakini. Masuk ke rumah, terus keliling-keliling keluar lagi. Kan mau burung-burung itu gitu. Kalau burung yang ada yang pulang nih. Ada yang mati. Iya biasa orang dulu begitu.
Ini kembali ke pembahasan ya. Jadi bertafaul kepada burung. Terus apa lagi tadi? Kupu-kupu. Iya, termasuk yang lainnya itu. I'afah tadi apa? Itu di i'afah. Torok itu mencari ilmu gaib gitu ya, dengan menulis di pasir itu. Itu tiara termasuk sihir. Di atas tanah, di atas air. Ini di sini termasuk ini suara-suara permainan. Kayak apa tuh? Lampung. Suara-suara permainan yang menghasilkan suara, baik. Gitar kayak musik itu. Musik. Di sini dijelasin masuk ini. Gitar. Ini musik. drum. Termasuk di sini katanya ronah itu kan suara itu kan. Ronah itu suara setan. Masuk padanya suara-suara al-malahi, alat-alat hiburan, permainan. Termasuk lagu musik teh. Lagu. Iya, ronah syaiton. Kamu mana itu? Nggak boleh berarti main gitar. Enggak, apa yang namanya? Di sini dinisbahkan kepada nyanyian setan kayak gitu. Tapi boleh. Hukum musik. Iya, main gitar. Siapa yang mati setan? Kalau hukum musik ya, Iya, kalau iya yang ada tuh juga ya. Beritanya tuh yang ngabdi setan. musik itu haramnya muqayyad. Koyak. Muqayyad haramnya terikat. Pertama dipahami dulu makna muqayyad itu kayak begini. Beras halal nggak beras? Halal. Kalau beras curian, Enggak. itu muqayyad. Muqayyad nanti terikat dengan keadaan curian itu. Jadi beras itu menjadi haram karena ada curian. Kalau nggak ada curian, Oh. nggak. Nah, musik itu kan bicara urusan keduniaan. Al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal segala sesuatu berhubungan dengan keduniaan, maksudnya itu al ibahah, boleh. Nah, ini baru menjadi haram kalau ada dalil yang melarang. Nah, di antara ulama ada berbeda pendapat tentang masalah hukum musik. Ada ulama mengatakan hukum musik haram dengan dalil dari Al-Quran. Waminan nasi mayastari lahwal hadis. Di antara manusia ada yang membeli perkataan sia. Walaupun dalam masalah tafsirannya perkataan sia-sia ini berbeda pendapat. Tapi ulama yang mengharapkan musik mengambil dalil dari situ. Nah, sehingga haram musik. Terus Aisyah pernah mengadu kepada Nabi pada waktu acara walimah nikah. Kaum itu suka musik. Aisyah ngadu ke Nabi, wahai Rasulullah, kaum itu suka musik. Ya udah, diadain aja. Dipersilahkan sama Nabi. Ini bagaimana? Yang satu membolehkan, yang satu lagi melarang. Nah, insya Allah yang lebih tengah-tengah tuh pendapatnya itu, haramnya musik itu muqayyad. Musik baru menjadi haram kalau ada perkara yang haram. Misalkan yang gitar sambil mabok. Iya, haram. Yang nyanyi Iya semuanya. bari Jadi haramnya karena ada apa? Karena ada mabuk-mabukan. Kalau nggak ada mabuk-mabukan, Nah, enggak. Nah, itu yang maksud haram muqayyad.
Nah anehnya orang yang mengharamkan musik menghalalkan nasyid. Nasyid tahu nasyid? Oh, Takbir. Nasyid dulu. Oke, Raihan. lagu itu Pak. Lagu Allah yang itu ya. iya. rohani. Tuh. Anehnya di situ orang mengharamkan musik tapi mereka menghalalkan nasyid. Dan mereka katakan nasyid itu bukan musik, kan lucu. Dan musik ya. Ya musik lah. Definisi musik itu nada yang berirama. Nah itu. Ayang lu. Jadi Kenal cewek. hukum musik boleh dan dia menjadi haram tapi mukoyat ya. Ini kembali ke pembahasan. Dayat itu mah. Ada lu lupa. Bilang aja saya. Wa an Ibnu Abbas coba dibaca Bu Pina. Yang itu 15 Pak. Ini. 15. Itu Abbas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ininya yang mana ini? 15 dulu. Abbas dulu baca. Baru Abu auzubillah. Daud. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas udah. Udah Ibnu Oh, Abbas ini. Ibnu Abbas. Iya, barang siapa? Di atas tuh nanti. Abu Daud. Abu Daud kan. Ibnu Mana Abbas. sih? Kenapa sih ada? Oh, ini. Ya ilah Ibnu Abbas. Salah kali itu. Ibnu Daud. Makanya. Aduh, 25. 26 ngeliwatin. Bukan salah dia. Iya, baca deh. Iya. Ibnu Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manik tabasa su'batan minan nuzum faqadik tabasa su'batan minas sihri Sihir. Jadamazada." Barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah pula dosanya. Hadis diriwayat Abu Daud dan isnadnya sahih. An-Nasai. Udah ini belum dibahas. Iya, udah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manik tabasa, siapa saja yang mempelajari syubatan, satu cabang minan nujum, dari ilmu nujum, faqadik tabasa syubatan minas sihri, maka sesungguhnya ia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir. Zada mazada, zada bertambah. Apa yang bertambah maksudnya? Setiap kali dia mempelajari ilmu nujum, maka dia akan bertambah dosa, seperti dosa orang yang menyihir. Nah, ilmu nujum, ilmu perbintangan. Nujum itu ilmu perbintangan. Nah, yang dilarang itu mempelajari ilmu nujum untuk ngeramal. Kalau dulu di acara-acara televisi, orang yang apa bintangnya ini apa namanya? Jodi apa? Iya. Gemini. Iya kayak begitu. Scorpio. Iya. September. Nah, Gemai. dan ditetapkan ya kan, kalau orang yang bintangnya ini nanti rezekinya bagus. Nah ini Hari ini bagus. yang mempelajari ilmu kayak begitu termasuk Sihir. iya mempelajari sihir. Meyakini juga nggak boleh. Dulu majalah Femina ya.
kita nyari gojek nih. Kayak gitu. Ini bagusnya. Iya. Sirik dong. Iya. Dulu apa Mama Loren kalau dulu Mama Loren apa? Hah? Amal. Iya, memang yang dilarang untuk ngeramal. Karena kan ilmu perbintangan apa yang namanya sebagai petunjuk jalan tuh di lautan, itu mempelajari ilmu perbintangan juga. Kalau ini kan untuk petunjuk jalan, beda sama yang ini. Kalau ini untuk ngeramal kayak gitu. Iya, ada yang dari kartu tuh. Iya. Tapi yang itu ada gambar cewek, cowok gitu. Oh ini ada lagi ada cowoknya nih. Dari kartu. Iya, nggak boleh ya. Jangan dipelajari gitu. Kayak begitu. Karena termasuk mempelajari ilmu sihir. Sihir, sirik. Ya, dibaca berikutnya. An-Nasa meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man aqada uqdatun ya. Uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahar. Wa man sahara faqad asyara. Wa man Ta'allaqa syai'an ukila ilaih. Barang siapa yang membuat suatu bukulan lalu meniup padanya sebagaimana yang dilakukan tukang sihir, maka dia telah melakukan sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik. Dan barang siapa menggantungkan sesuatu benda atau jimat, maka dia diserahkan kepadanya, tidak mendapat pertolongan Allah. Iya, Itu kalau jimatnya dibungkus pakai ayat-ayat Al-Quran, sama aja. sama bacaannya dilindungi. Baca ada ayat Al-Quran taruh di sana. Raja namanya raja tuh. Iya, raja-raja. Iya, namanya jimat dilarang. Nggak boleh. Nggak boleh. Saya pernah pakai. Jangan. Tobat. Ya udah kalau Sirik ya, gitu. Nawalin Nasai bagi Imam Nasai min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, man aqada uqdatan, siapa saja yang membuat simpulan, summa nafasa fiha, kemudian dia meniup pada simpulan tali itu, faqad sahara, maka sesungguhnya dia telah berbuat sihir. Wa man sahara, dan siapa saja yang telah berbuat sihir, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Wa man ta'alaqa syai'an, dan siapa saja menggantungkan sesuatu, maka wukila ilaih, diserahkan kepadanya. Nah, ini cara orang nyihir, dibuat simpulan tali ya kan, kurang ditiup gitu. Nafas tuh gitu. Iya kayak gitu. Terus kasihin. Buhul tadi pakai buhul. ibu hul itu yang di surat Al-Falaq, fil uqad. Kalau tuh ikut tidur di beca. Itu sih itu juga. Kayak nikmatan. Itu perbuatan sihir. Siapa saja yang berbuat sihir, maka dia telah berbuat syirik. Man ta'alaqa syai'an, dan siapa saja bergantung kepada sesuatu di hatinya, maka Allah akan serahkan kepada sesuatu itu. Ya, dibuat bergantung sampai mati nantinya. Cara sihir ya. Iya. Ya, Satu lagi nih. coba dilanjutin. Dan Dan habisin deh. Qala Ibnu Mas'ud anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbiukum mal aqu hiya namimah al-qalahu bainan nas. Maukah kamu aku beritahukan apakah itu aqu?
ialah dia itu adalah perbuatan mengadu domba, yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara orang-orang. Hadis riwayat Muslim. Ya. Dari Ibnu Mas'ud dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ala ingatlah, hal unabi hukum, maukah aku beritahukan kepada kalian, mal adhu, apa itu al adhu? Hiya an-namimah, itu adalah mengadu domba. Al-qalatu bainan nas, banyak bicara di antara manusia. Al-adh adalah an-namimah. An-namimah memindahkan omongan dengan tujuan merusak. Dengan bahasa kita ngadu domba. Orang kalau ngadu domba kan gitu. Diambil tuh omongan yang jelek, disampaikan kepada orang lain, itu dipindahin kan, disampaikan, hingga orang yang mendengar itu tak senang. Jadi orang ini mengadu domba. Al-qalatu bainan nas, banyak bicara yang di antara manusia sehingga memunculkan perdebatan, perselisihan. Itu. Nah ini apa namanya? Jadi kita mesti berhati-hati, enggak semua omongan berita harus disampaikan kepada orang. Jadi kita mesti menyaring omongan orang, jangan sampai Jangan sampai langsung. Iya, nggak semua perkataan Biasanya pindah. tabayun, ya kan? Biasanya pindah tuh gitu. Dengerin aja dia, Ustaz. Iya. Jadi nggak semua omongan orang harus disampaikan, Harus disaring dulu ya. harus disaring, jangan sampai menimbulkan kerusakan. Coba dibaca lagi satu lagi tuh. Ustaz, kalau di domba memutuskan rezeki orang gimana, Ustaz? Ngadu domba. Memutuskan rezeki orang misalkan dalam dunia kerja ya, ngadu domba satu sama lain nih, membuat seorang tuh Berhenti gitu. dia berhenti kerja. Pokoknya yang namanya adu domba udah kadang bagus. Nggak boleh nanti. Nggak boleh. Dia maksudnya sampai dia memutus rezeki orang sampai dia dipecat, kadang dia tidak berbuat Seperti itu. seperti itu. Dia mau fitnah, namanya fitnah dia nggak boleh. Dosa besar. Jadinya fitnah. Baca dulu satu lagi. 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 Nanya. Itu yang tuh Inna minal bayan. Ya syukur. Ada sini. Dan Ibnu Umar radhiyallahu Iya. anhu Ya udah deh. Ya udah. kelihatan kan Udah. menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna minna bayani lasihron. Sesungguhnya di antara susunan kata yang indah terdapat pada yang disebut sihir atau hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Walahuma, dan bagi keduanya, Bukhari dan Muslim nih tadi. Iya. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala bersabda, inna minal bayan, sesungguhnya dari ilmu bayan, la sihron, benar-benar ada sihir. Yang dimaksud bayan di sini ilmu balaghah, ilmu sastra. Biasanya anak muda kan senang dengan
bahasa-bahasa sastra yang membuat orang kalau baca terlepek-lepek kayak. Iya. Pernah ngalamin nggak ini? Nih. Ini pujangga, kata-kata pujangga maksudnya kayak gitu. Nah, jadi yang dimaksudkan sihir di sini mencampur adukan kebatilan dengan kebenaran. Yang benar dijadikan batil gitu. Apa ya kata-katanya yang ini? Misalkan deh dalam bahasa kita ungkapan apa ya? Syair-syair. Ingin hidup 1000 tahun lagi gitu tadi. Ingin hidup 1000 tahun lagi. 1000 tahun lagi. Itu kan batil. Emang mau dia aja nggak mau waktu itu ya tanya. Hidup mau tambah lagi ya usianya 1000 tahun lagi. Ya. Lu siapa? Saya tidak bisa hidup tanpamu. Atau besoknya lah. Ber. Ami kemana? Ami? Nah, jadi hati-hati itu ya kan dengan ungkapan-ungkapan Kebatilan. apa namanya pujangga-pujangga mesti dicerna. Jadi nggak semua kata-kata pujangga itu baik semuanya gitu. Karena diantaranya itu ada yang mengandung kesirikan. Ini kan dijelasin sini inna minal bayan adalah sihron, benar-benar ada sihir. Banyakkan kesulitan. Pokoknya gue sama lu cinta mati deh. Oh berarti kenapa musik itu diharapkan kali ini? Berarti kenapa musik diharapkan? Mungkin karena pencipta lagunya kali tadi dibuat. Saya. Iya, saya itu kan dilihat itu. Syair bukan sayur. Asyari jadi membuat kita melenceng dari ini ya. Iya, jangan dimainin lagunya. Kajian. Ngerti gak? Banyak. Kurang ngerti karena pada pegang. Itu lah kali ya. Ini nggak bisa nanya mau dimakan. Jalan segini dulu ya. Iya. Kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.